Action. Halo semua, gue Mandy. Dan gue Disha, Selamat datang di POV. panel obrolan visual. Hari ini kita mau main Setuju? Gak Setuju. Ya. Yeay. Dan Kita- kita mau bahas series dari Netflix yang sempat jadi trending juga di Indonesia. Series apa itu? Series itu berjudul Siren. Pertanyaan pertama. Setuju nggak kalau series ini sebenarnya tentang sejauh mana kita rela berkorban demi melindungi orang-orang yang kita cintai, bahkan ketika kita tidak sepenuhnya memahami mereka? Setuju. Basically itu emang temanya sih, kayak gimana lu berkorban demi orang yang lu cintai. Karena si Devon ini sebenarnya kan awalnya dia berkorban buat ayahnya kan. Enggak sih, awalnya banget dia berkorban Buat keluarganya. buat keluarganya gitu, kayak nyekolahin si adenya si Simon ini. Terus juga sekarang motivasi dia untuk menemui Simon lagi adalah, cuy, ayah kita Alzheimer, ayo Iya, kita rawat bareng-bareng bareng-bareng ya, gitu. benar-benar. Padahal dulu ayahnya kan abusive ke mereka kan. Jadi kayak walaupun gue gak mengerti kenapa ayahnya kayak gitu, tapi gue akan take care of you, because you are my family gitu. Betul. Dan si Devon kayak, wah yaudah dia traveling, jalan kaki. Sebenernya dia kocak banget yang dia minum air nih di rumput. Dia lagi otak kayak, gue capek banget. Ada air nih. Gue haus. Sama aku juga kayak emang ini tuh series ini emang temanya tuh tentang itu kan, kayak gimana kita mau melakukan apapun buat keluarga kita biar kayak semuanya bisa makan, semuanya bisa mendapatkan ya kan pendidikan itu. Basically ya. Iya kan, bener kan sebenarnya kayak si Devon bahkan tuh berkali-kali bilang kayak gue tuh cabut kuliah biar lo tuh bisa sekolah Iya, betul. gitu buat kerja, buat biayain lo sekolah kayak gitu. Pertanyaan berikutnya. Setuju nggak kalau bapaknya Devon dan Simon nggak Alzheimer, mereka berdua juga nggak bakal mau ketemu. Soalnya sama-sama trauma pernah jadi satu keluarga. Nggak setuju. Setuju. Kalau menurut aku sih aku ngeliatnya nggak cuma gara-gara bapaknya Alzheimer, karena si Devon ini kayak terlihat sangat peduli kok sama si Simon. Orang bahkan dulu dia sekolahin, yang kayak tadi tuh yang kita udah bahas, dia sekolahin, dia rela pontang-panting buat keluarganya kayak gitu. Jadi kayaknya kalaupun bapaknya nggak Alzheimer, pasti dia mau tetap nyari si Simon, karena dia tuh ngehubungin, dia tuh bahkan nggak tahu kan Simon di mana sebenarnya. Iya, dia dari Di kerjanya apa. Jadi dia kayak tuh tahu dari kartu itu kan, kartu yang buah itu bukan sih? oh iya, Iya, yang dikirimin yang dikirimin. itu kan ke rumahnya. Nah jadi kayak ibaratnya aku sih kalau bisa punya adik udah 10 tahun gak ketemu, terus gue nggak tahu dia kehidupannya kayak gimana, kayak apapun nggak ada alasan pun akan gue cari sih. Kan si bapaknya sakit ya. Eh. Jadi buah itu dikirim karena buat kayak get well soon daddy gitu kan. Kalau misalnya bapaknya nggak sakit, itu buah nggak akan dikirim loh. Dan si Devon tuh akan selamanya nggak tahu Simon ada di mana, karena Simonnya mungkin bener Devonnya mau ketemu adiknya karena dia nyariin kan. Mana Tapi sih dia lu? clueless kali ya. Tapi dia clueless. Tapi Simon kan nggak mau diketemuin. Jadi kalau misal bapaknya sakit, mereka nggak akan ketemu karena Simon nggak akan ngirim. Dan Devon nggak akan pernah tahu dia tinggal di mana. Itu sih jadinya. Pertanyaan terakhir. Setuju nggak kalau Kiki itu contoh nyata perempuan yang akhirnya sadar lo nggak bisa gantung hidup lo di laki-laki? Setuju. Setuju. Gue gak setuju karena kalau di awal tuh Kiki udah jelas-jelas bilang kayak ngambil sanctuary bird-nya buat nge-planning nanti kalau misalnya gue di ditch, gue masih punya sanctuary itu, I will not live without anything gitu. I still have something. Jadi sebenarnya itu udah direncanain, bahkan kalau dia dicerain tuh dia masih punya itu. Tapi kan bukan pada akhirnya dia nggak punya apa-apa. Akhirnya gak punya apa-apa, ternyata rencana dia gagal. Karena ternyata kan dia ngajarin Simon kan. Jadi kata si suaminya kayak, Ini aneh tau Simon nih, udah tahu. ini series tuh aneh tau. Secara logika tuh aneh. Sakit. Tapi emang
Emang menurut lu dia baru sadar begitu Sarisa selesai? Kan enggak, dia udah tahu duluan kan? Kayaknya kalau misalkan dia udah sadar dari awal bakal ditinggalin terus bakal nggak punya apa-apa nantinya setelah ditinggalin, dia nggak akan ngelepas karirnya sih buat mempersembahkan hidupnya untuk si laki-laki ini. Sadar awalnya tuh karena kayaknya bisa aja di suami gue selingkuh lagi. Iya, tapi Tapi pokoknya, bukan tapi dia tuh kayak ini tahu. Pokoknya dia tuh nggak dia baru sadar di akhir series, dia udah sadar. Ya kan, makanya dia nge-planning. Iya kan? Enggak. Iya Taruh. Tapi Udah. Taruh. Durasi. Taruh bisa. Setuju kita. Enggak. Cut.